melihat saya ini dikoreksi. Kalau riwayat ini adalah salah. Yang kedua adalah Rasulullah berpesan kepada kita tentang sholat. Ketika kemudian dari pusar sampai gor-goro, sampai sini nih, sampai lak-lakan gitu, kalimatnya bertambah, alaikum bis-sholat. Kewajiban atas sholat, kewajiban atas sholat, kewajiban atas sholat sampai sini. Takdirnya sampai sini nggak bisa ngomong, karena pada saat itu ya, Jibril datang memberitahu kepada yang mau meninggal ini tempatnya di mana. Kalau dia kanan yang dikepakin surga, kalau kiri neraka. Tapi Rasulullah beda. Jibril nggak mendatangi orang prosesi kematiannya Rasulullah. Jibril memalingkan muka. Ketika Israel nanya, kenapa engkau malingin muka? Udah mah tadi sempat tertahan di langit pertama, kok sekarang masih malingin muka juga? Apa kata Jibril? Aku tidak tega melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling aku sayang, yang paling aku kasihi. Jibril nggak mau datang ke Rasulullah, nggak mau ngeliat prosesi wafatnya Rasul. Ada kaul Rasul yang masyhur ya, istaghfir malam yughfir. Istaghfir malam yughfir. Tolong dikoreksi para guru. Receiver kalian sebelum nyawa itu dikerongkongan. Kalau udah di sini udah nggak bisa ngomong, udah tinggal bertap aja gitu, udah tinggal bengkek, udah tinggal nyabut, udah tinggal apa, eksekusi lah terakhir gitu. Tapi Rasulullah tidak, karena itu keluar lagi. Kalimat dari beliau, alaikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum. Kewajiban atas sholat dan kewajiban atas orang-orang yang ada di pundakmu. Berkali-kali ini saya bahas, saudara, kaitannya dengan soal jaminan ini gitu. Kan ada orang-orang yang masuk dalam jaminan ya. Umpama Anda bekerja di maskapai penerbangan. Nah, maskapai penerbangan ini punya garansi kalau Anda misalkan satu maskapai yang saya kenal misalkan Emirat ya. Emirat ini kalau Anda kerja di sana itu keluarga itu yang dimasukin di dalam daftar, di dalam list of family gitu. Itu bisa kapan aja boleh terbang, bayarnya cuma 10%. Kemana saja? Itu saudara. Ya. Kalau penumpang penuh, bla bla bla, saudara masih tetap pengen pergi, saudara kena cas 50% saja. Tapi kalau bapaknya lagi gondok sama anaknya dikeluarin dari list nih. Wah, anggap lagi sebagai anak. No, udah repot nih kalau kemudian yang tidak menganggap sebagai hamba adalah Allah. Ada loh orang-orang yang jangankan nanti di akhirat ya, Allah udah nggak mau lagi melihat dia. Sejak di dunia lah nggak mau lihat dia. Kalaupun kita hidup, udah karena benar-benar nggak peluangnya aja gitu kebaikan Allah yang Ar-Rahman itu. Nah, catatan saya adalah buat Anda semua. Balik nih kalau masa di materi awal seorang supir gitu. Okay. Dengan 2 anak, 5 anak, 1 istri, 2 orang tua, 2 mertua, 2 adik ipar, 2 kemudian kakak ipar, dan masih ada lagi tanggungan 3 orang anak asuh. Lah hebat amat si sopir ini, sedangkan penghasilan dia 500.000. Yang hebat bukan si sopirnya, tapi dia ini dan keluarganya semua bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam mereka bangun malam beramai-ramai bersama-sama. Lalu sama-sama juga ke masjid. Semua ditanggung Allah. Tapi kita lihat coba. Ya, satu keluarga dengan 3 orang anak. Ada 1 mental, anaknya kemana nggak ngerti. Nggak masuk jaminan. Kita perdalam ya. Besok hari Selasa insya Allah. Ya, masih tentang jaminan. Mudah-mudahan saudara tidak keburu bosan. Ya, sekali lagi saudara, berjuanglah untuk kebaikan putra-putri kita. Bukan saja dia harus terhindar dari zina dan mendekati zina, sehingga tidak perlu lagi dia khawatir soal kondom dan lain-lainnya. Bukan juga soal narkoba saja, tapi juga persoalan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Senin ini menjadi awal yang baik buat seluruh bangsa kami dan negara kami. Dan mudah-mudahan seluruhnya yang kau melihat adalah orang-orang yang di tengah malamnya bangun, salat subuhnya bertugas ke masjid, salat zuhur, asar, maghrib, isya juga berjamaah di masjid. Semuanya mentingin sholat, semuanya udah khawatir akan sholat, dan semuanya menjadi orang-orang yang engkau istimewakan bukan saja di dunia, tapi juga nanti tentunya di alam mahsyar nanti. Rabbifir warham wa anta khairul rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Indonesia. Sampai ketemu lagi besok Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.